Ini dia nih, bener-bener komen orang-orang yang gak ngerti ya. Ini orang real apa bukan kamu Bunda Nadia? Atau bayaran, whatever, mau bayaran kayak mau orang beneran. Niki, kenapa bisa ada dialog seperti itu? Terbayar KPR-nya, cicilan rumahnya, karena memang sedang ada pembelian rumah dengan cara menyicil dan pastinya perlu dibayarkan setiap bulannya. Pekerjaannya Niki apa? Kamu bilang kan di situ, Dokter Reza sumber uangnya udah jelas dari jualan skincare bla bla bla. Kamu memang nggak tahu siapa Niki? Gak mungkin kamu nggak tahu siapa Nikita ya kan? Gak mungkin, jangan bohong. Nikita itu kan public figure dan juga influencer, bermain TikTok, sosial media, sudah YouTube, sudah tahunan, sudah sangat terkenal. YouTube-nya berapa juta followersnya ya, yang aktif ya, dan selalu berjuta-juta viewers. Demikian juga dengan TikToknya yang sekali live dia bisa mempunyai audiensnya sampai hampir 50.000 orang masuk ke dalam live-nya Niki. Jadi kamu jangan pura-pura nggak tahu ya kerjaan Niki itu apa. Dia seorang influencer. Saya kasih tahu influencer itu apa. To influence artinya untuk mempengaruhi orang atau menjadi seperti inspirasinya orang banyak, seperti bisa menjadi panutan orang banyak, seperti itu. Sehingga dari konten atau live-nya Nikita Mirzani bisa banyak orang yang akan mengamini, menyetujui apapun yang Nikita katakan. Jadi hal ini, pekerjaan ini, kamu mungkin gak melihat itu sebagai suatu pekerjaan, tapi ini adalah pekerjaan di saat sekarang, masa kini 2025. Seorang influencer itu bahkan bisa dikatakan lebih powerful daripada public figure yang lainnya. Saya harus mengakui hal itu. Kalau dulu mungkin aktor-aktor mempunyai bargaining point lebih tinggi karena belum ada sosmed, tapi zaman sekarang brand-brand itu pasti memakai influencer. Mungkin bisa dikatakan sangat lebih kuat ujung tombaknya untuk membantu marketing suatu brand menjadi brand yang terkenal, yang bisa diterima di masyarakat dan digandrungi oleh masyarakat. Maka pekerjaan seorang influencer bukan main-main. Ya, itu kamu pahami dulu, itu satu. Nah, oleh karena seorang Nikita Mirzani adalah influencer yang profesional, sudah bertahun-tahun dengan YouTube-nya, TikTok-nya, Instagram-nya, sehingga orang-orang yang follow Nikita atau siapapun lah yang follow Nikita sudah sangat militan ya. Nah, hal ini yang dicari oleh idola Anda, si dokter. Untuk apa? Untuk membantu. Brandnya dokter ini kan yang sudah ada di pengadilan, saya udah saksikan ya, yang ada jarum-jarum tajam itu, apalah itu namanya, lupa lagi saya. Oke, ini saya dapat dari CNN Indonesia ya. Bepom menyebutkan bahwa Glavicia Glowing Booster Cell yang dikaitkan dengan Reza Gladys tidak terdaftar secara resmi sebagai produk di Bepom. Produk Riberskin X Pink Shooter yang disebut sejenis dengan Riberskin Superficial Pink Aging pun tercatat telah habis masa izin edarnya pada Februari 2025. Lebih lanjut, Bepom menambahkan bahwa Riberskin Superficial Pink Aging masuk dalam daftar 16 produk kosmetik berbahaya yang melanggar aturan selama periode September 2023 hingga Oktober 2024. Produk tersebut termasuk salah satu yang terkait dengan nama Reza Gladys. Jadi ini produknya ya, yang di spill oleh banyak dokter, influencer dan dokter di TikTok, di sosial media. Jadi oleh karena itu ada produk yang tidak layak jual. Kami masyarakat konsumen sangat memperhatikan kasus ini, bahwa bagaimana kami ini masyarakat, kalau tidak ada kontrol dari pemerintah, dari Bepom, dari teman-teman influencer, teman-teman dokter yang juga bermain sosial media, menyampaikan kepada kita bahwa ada produk yang tidak layak untuk dibeli, apalagi digunakan gitu ya, karena bisa resiko untuk merusak kulit kita, resiko dengan merugikan diri kita, kesehatan kita, seperti itu. Dan tanpa adanya kasus ini kita nggak akan pernah tahu itu.
Jadi kalau Anda bilang Nikita Mirzani mencari uang, Anda harus kembali melihat profesi Nikita. Dia itu siapa? Bukan orang tiba-tiba muncul di jalan, bukan. Dia punya ada karir dalam entertainment dan memang orang yang sangat berpengaruh dalam sosial media yang bisa menjangkau netizen ya dengan jumlah yang masif. Dan kalau bagi Anda Nikita Mirzani itu benar-benar nothing gitu ya, kayak orang yang tidak pernah ada kontribusinya lah bla bla seperti yang Anda katakan, buat saya dan sebagian besar masyarakat Indonesia, kami tegaskan lagi ya, apapun yang kita lakukan, tapi kami bisa mendapatkan manfaatnya dari apa yang sudah dia lakukan dalam kejadian ini. Memang resikonya tinggi sekali, sehingga dia sekarang duduk di kursi terdakwa. Tetapi kami sangat berterima kasih dengan keberanian Nikita. Kami tahu adanya produk yang tadi saya sebutkan, yang ternyata tidak ada di BPOM, tidak terdaftar, bahkan termasuk produk yang berbahaya, dijual bebas bertahun-tahun. Entah berapa banyak korbannya. Yang saya tahu ada beberapa korban yang sudah melaporkan, tapi entah kemana. Korban-korban yang lainnya saya pernah ketemu, merasa udahlah, udah resiko saya seperti itu. Kenapa? Karena putus asa. Mengadu pun seperti ini dianggap hal sepele. Siapa sih yang pakai skincare? Cuma perempuan-perempuan doang kan? Yang kayaknya masalah kecil gitu. Alah cuma muka doang. Seperti itu. Jadi tidak mendapat perhatian. Padahal bisnis skincare ini termasuk bisnis yang sangat besar sekali pemasukannya, karena mencapai triliunan. Dan apabila skincare ini diproduksi dengan bahan-bahan berbahaya, langsung dampaknya kepada ibu-ibu, perempuan-perempuan, dan bisa merusak kesehatan plus janin yang ada di rahimnya yang sedang hamil. Oleh karena itu saya begitu peduli dengan kasus Nikita Mirzani ini, karena saya merasa bahwa kalau kita nggak speak up, terus siapa lagi? Siapa lagi yang mau speak up, yang mau memunculkan masalah ini ke permukaan sehingga bisa dinotis oleh DPR, bisa dinotis oleh pemimpin Bapak Presiden, bahwa tolong ini lebih dibenahi lagi, tolong BPOM. Dan juga orang-orang yang sudah ada di dalam bisnis ini yang sekian tahun mengeruk keuntungan yang sudah luar biasa dengan menjual bahan yang berbahaya, overclaim, overprice, bisa dihentikan, bisa diperbaiki, bisa diganti dengan orang-orang yang memang jujur, amanah dalam berbisnis. Saya sangat salut kepada Nikita Mirzani, dan saya berdoa juga berusaha menyuarakan untuk kasus ini. Semoga ada keadilan dan bisa melihat dari sisi saya, dari sisi kacamata kita masyarakat dan konsumen, bahwa Nikita Mirzani itu membela konsumen. Dan yang dia lakukan ada gunanya untuk masyarakat, memberitahukan hal-hal yang memang merusak kesehatan masyarakat. Seperti itu. Oke, guys, tolong komen dan viralkan supaya ini bisa terdengar. Dan hari Kamis kita tetap saksikan ada saksi baru dari pihak Nikita Mirzani yang saya dengar. Kita sama-sama pantau dan kawal. Makasih guys.